Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasmi Ekoran dengan NIM 24650069. Saya di sini akan mereview project scope manajemen 3, 4 project team manajemen dan manajemen risiko. Untuk tugas final, langsung saja tentang project scope manajemen ini, tentang manajemen proyek TI scope manajemen. Itu pertama learning out scope. Itu pertama memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Kemudian kedua mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar. Ketiga itu mampu mengidentifikasi, dokumentasikan dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Keempat itu mengenal alat teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Oke. Mengapa manajemen ruang lingkup itu scope sangat penting? Karena manajemen ruang lingkup itu merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional dan mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan. Oke. Langsung saja definisi pentingnya scope itu. Pertama itu secara aktual ruang lingkup membentuk salah satu yang sulit dari iron triangle atau triplet constraint. Kemudian kedua itu perspektif tentang teori sistem. Kemudian lingkup berfungsi sebagai boundary sistem yang membatasi kompleks itu. Kemudian ketiga itu tentang tingkat operasionalnya, kemudian dampak finansialnya, dan kelima itu tentang konteks psikologi tim, dan enam itu secara holistik manajemen ruang lingkup itu bukan sekadar proses administratif tapi melainkan disiplin strategis yang mengubah amicus menjadi struktur. Kemudian itu project scope itu ada 3 manajemen itu. Pertama, proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proses sudah berisi kegiatan yang perlu supaya proses sukses, saling berkaitan. Kemudian prosesnya proyek tersebut mencakup semua rangkaian yang diperlukan, kemudian berhubungan yang mengendalikan, dan kemudian produk scope itu ini merupakan definisi akhir dari sebuah proyek, itu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk layanan dan hasil yang akan diserahkan scope menjawab. Ini project scope manajemen itu ada berapa ya? Pertama define scope, predicate, validate scope, control scope, plan scope management, dan plan recommend. Plan management itu apa? Itu adalah menciptakan rencana lingkup proyek dan ruang lingkup akan didefinisikan, divalidasi dan kontrol ya. Ini seperti contohnya ini. Kemudian plan scope itu ada input, itu ada project management plan, ada project character, ada office operational, dan organizational project. Itu digunakan untuk membuat scope manajemen dan plan dan berindikator untuk merencanakan melakukan proyek, sedangkan digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat yang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Ini faktor-faktor lingkup baik internal maupun eksternal itu dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek, kemudian aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan secara lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scan manajemen. Kemudian plan management tools and techniques itu ada express management dan meeting. Plan scope output itu ada scope management plan dan recommend management plan. Komponen dari menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Sedangkan recommend management plan itu ada komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya yang dianalisis, didokumentasikan, dan diatur. Kemudian scope ini kita baca saja. Kalian recon input itu scope plan ya dari project yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dan dikontrol, dan diverifikasi. Kemudian recommend management plan itu menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisa, didokumentasikan, dan dikontrol. Kemudian stakeholder management plan itu digunakan untuk memahami stakeholder itu cara berkomunikasi, tingkat keterlibatan, dan tingkat partisipasinya dalam kegiatan proyek. Digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk lain dan atau hasil proyek sehingga bisa ditentukan rekomen yang dibutuhkan. Stakeholder register itu mengidentifikasikan stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Ini baca saja. Ada interview. Kalau rekomen itu ada
tool and technologies. Quest, teknik quest itu ada interview, ada focus group, ada facilities workshop, group, creativity techniques, teknik quest. Kemudian collect request tools and techniques itu ada group decision making techniques itu untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengklarifikasi dan memprioritaskannya. Ada beberapa cara untuk memutuskannya, itu ada primitive atau setuju semua dengan satu keputusan untuk mutlak, sedangkan majority itu 50% lebih setuju dari satu keputusan. Kemudian plurality itu mengambil suara terbanyak atau walaupun kurang lebih dari 50%. Dictatorship itu satu orang yang memutuskan. Kemudian recount and ini ada 6 questionnaire and survey. Kemudian overshoot itu menyebut questionnaire dan melakukan survei kepada responden. Kemudian observation itu pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan nyata dan langkah ke depannya untuk menyelesaikan proyek. Kemudian prototipe itu metode untuk mendapatkan feedback cepat. Kemudian benchmark itu membandingkan aktual dan perencanaan seperti proses dan operasi yang dibandingkan dari organisasi lain untuk meningkatkan kualitas proyek. Oke, kemudian collect me recommend tool and technique quest itu ada 10, yaitu 10 diagram ini. Kita baca saja. Oke. Kemudian collect recommend tool and techniques itu ada dokumen analisis digunakan untuk memperoleh kebutuhan dan cara menganalisa dan mengidentifikasi dokumen serta informasi yang relevan di kebutuhan proyek tersebut. Contohnya prosedur permintaan proposal dan perencanaan dan lain-lain. Oke, collect recommend outputs ini ada dokumen requirement documentation itu dan requirement trackability matrix itu deskripsi bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek, kemudian menunjukkan bagaimana kebutuhan analisis didokumentasikan dan diatur selama proyek berlangsung. Oke, ini contohnya, contoh collect recommend output ini ya. Kemudian scope, define scope itu ada input, tools, technicals, outputs ya, adalah proses. Definisi scope itu adalah proses membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan proyek, scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Kemudian risiko dan asumsi yang ada di analisis sedetail mungkin dan menambah risiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Oke, definisi scope ini, input ini ada 3, yaitu pertama itu scope management plan, project character, dan documentation dan original process. Oke, baca saja ya. Kemudian definisi scope itu and technicals itu ada express, discrement, product analysis, dan alternative generation, dan facilitated workshop. Oke, expert ini menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat proyek. Kemudian produk analisis ini dia ada proyek menganalisis sistem analisis kebutuhan, analisis nilai dan rekayasa nilai dan rekayasa sistem. Kemudian teknik alternative generation ini teknik digunakan untuk mengimbangkan berbagai banyak pilihan yang potensial dalam rangka untuk mengidentifikasi pendekatan yang berbeda. Kemudian fasilitas workshop ini bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder yang saling berbeda pendapat tentang segala macam kebutuhan proyek. Kemudian define scope output itu ada project scope statement, ada project document update, yaitu maksudnya dia mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian sedangkan produk dokumen ini mungkin update ya setelah ada register, documentation, dan external matrix. Create WBC ini contohnya. Kemudian create WBC input itu ada scope management plan, project scheme, scope statement, account documentation, enterprise, environmental factor, organizational process asset. Oke.
ada di Freight Web itu and Technique Quest itu ada di composition expect Dutchkemen. Jangan tahu ini banyak video dan semua komas aja. Oke, kemudian create web output itu ada scope, baseline, produk, project, dokumen, update. Itu kalau versi yang disetujui dari project scope ini ada struktur, rincian kerja, dan terkait WPS dictionary yang dapat diubah kemudian melalui prosedur. Kemudian ada project dokumen update itu yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu untuk penyertaannya. Oke. Ada validation scope itu ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Ini scope ada input, ada tool and technique outputnya. Kemudian validasi input ini ada project plan itu ada manajemen berisi scope baseline seperti scope statement, WBS dan WBS dictionary. Requirement documentation ini ada bersifat tentang produk kebutuhan teknis dan yang disediakan di dalam project sesuai dengan kriteria penerimaan resmi dan pada sertifikasi. Kemudian rekomend table matrix ini menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal dan dengan listnya. Kemudian verified deliverable itu produk dari proyek yang telah selesai dan dicek kebenarannya melalui performance quality control. Performa data itu ada mencapai tingkat kepatuhan dan persyaratan jumlah ketidaksesuaian keparahan. Oke, validation scope tool and techniques itu ada expression, group technician, deliverable, check request, work perform information, dan proyek dokumen update. Oke. Ini contoh control scope ini ada proses merupakan proses pemantauan status proyek dalam lingkup produk dan pengelolaan perubahan berdasarkan lingkupnya. Itu seperti proyek input, tools, teknik, output ini, project management plan ini. Ini control scope. Kemudian control scope input itu ada project management plan, kemudian dia masuk di recommend documentation, ada recommend trackability matrix, ada work perform data, ada organization process asset. Oke, ada control tool and technique ini ada variety analisis. Sedangkan control scope outputs itu ada work perform information, check request, project management plan update. Oke, kontrol outputnya itu ada dokumen update itu seperti persyaratan dokumen dan persyaratan ketelusuran matriks. Kemudian organisasi proses asset update ini ada penyebab varian, tindakan korektif dipilih dan alasan jenis lain dan dari pelajaran yang dipetik dari proyek pengendalian lingkup. Kemudian ada lampirannya ini, kita lihat lampirannya ini contoh-contoh ya dari proyek. Itu di sini saya akan melanjutkan review dari project scope management. Ini kita mulai di bab 4 project time management, yaitu tentang project time management, manajemen proyek TI atau teknik informatika. Oke, pertama kita tuh harus tahu pentingnya jadwal proyek. Itu kita harus menyelesaikan proyek tepat waktu sebelum tantangan terbesar mereka yang dikasih oleh proyek itu. Kemudian waktu itu paling sedikit, kemudian masalah jadwal adalah alasan utama benturan dalam proyek, khususnya dalam pertengahan kedua proyek. Kemudian gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat dan struktur waktu yang mengikuti jadwal. Oke, perbedaan budaya mengikuti perbedaan tentang jadwal. Kemudian media snapshot berbeda dengan Olimpiade musim dingin ring 2. Oke, ini contoh sejarahnya. Kemudian manajemen waktu proyek itu ada perencanaan pengelolaan jadwal, ada mendefinisikan kegiatan, ada aktivitas
Sequencing itu adalah apa maksudnya, mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek itu. Kemudian estimasi sumber daya itu maksudnya itu banyak sumber daya tim proyek itu sebagian digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, atau memperkirakan jangka waktu kegiatan. Kemudian bangun jadwal urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal. Kemudian mengontrol jadwal itu maksudnya mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ini adalah contoh ringkasan manajemen waktu proyek. Ini baca saja ya. Kemudian planning schedule management itu ada tim teknis mempertimbangkan ahli teknis analisis dapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal, pengembangan model jadwal proyek, metode tingkat operasi. Ini mendefinisikan aktivitas, itu maksudnya suatu aktivitas ada tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang dimiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Kemudian definisi aktivitas itu maksudnya melibatkan bagaimana memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat memperkirakan biaya dan durasi yang realistis. Itu daftar aktivitas dan atribut aktivitas, ada nama aktivitas, nomor atau identifikasi kegiatan dan deskripsi singkat. Sedangkan atribut aktivitas itu maksudnya ada pendahuluannya, ada penerusan hubungan logis, kemudian kebutuhan sumber daya, dan kendala tanggal dan asumsi yang berkaitan dalam kegiatan. Kemudian maintenance itu adalah peristiwa yang penting bisa tidak memiliki durasi, itu dia membutuhkan beberapa kegiatan untuk menjelaskan milestone atau merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan pemantau kewajiban. Sequence aktivitas itu mengkaji ulang aktivitas, kemudian sebuah ketergantungan atau hubungan urutan proyek atau tugas, dan menentukan kemudian tipe-tipe depend, ada moderator depend itu melihat pada sifat pekerjaan. Kemudian declinary dependation itu mendefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang outsource logis, gunakan logis ya. External dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non proyek. Itu ada network diagram. Diagram adalah teknik yang disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network ini ada skematis, realisis logi antara atau urutan aktivitas proyek. Ini dia punya network diagramnya proyek X ini contohnya, lihat saja. Kemudian ada diagramming method atau ADM, ini seringkali disebut activities on array. Ini proses pembuatannya, itu ada cari semua kegiatan pada node 1, kemudian kita menggambarkan diagram networknya, kemudian terjadi ketika dua kali node itu mengawali node tunggal. Kemudian sebuah aturan praktis semua panah harus menghadap ke ini contohnya. Kemudian precedence diagramming method itu atau PDM, ini aktivitas digambarkan dengan kotak, panah menggambarkan relasi atau aktivitas lebih populer. Ini contohnya task dependent types, ini contoh dari tadi contoh PDM tadi. Ini juga contohnya, contoh diagramnya. Kemudian ini proses diagramnya tadi, contoh dari diagram tadi, diagramnya tadi, PDM-nya. Estimasi point, ada membuat jadwal itu menggunakan hasil dari proses tersebut. Kemudian ada tujuan utama itu kita jadwal itu kita realistis dengan bahan atau pemantau kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu, dan tools teknik penting atau seperti Gantt chart, analisis critical path, dan penjualan critical care. Dan Gantt chart itu menjadikan format standar, contohnya itu seperti simbol-simbol yang ini, limon hitam, ada batang tebal, batang tipis horizontal, dan panah. Ini contohnya Gantt chart proyeknya X, ini contohnya. Kemudian Gantt proyek peluncuran software, ini contoh-contohnya. Kemudian ada peletanis pada Gantt proyek itu banyak orang ingin fokus pada pencapaian peletanan terutama untuk proyek-proyek besar. Untuk peletanis ini meningkatkan peristiwa
Berasal pada pola secara membuat metode cara memasukkan taks berdurasi 0 atau kita dapat ini seperti smart criteria atau penelitian harus itu spesifik, measurable, actionable, realistic, dan time frame. Ini contoh tracking get chart. Sekian, terima kasih.